Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhan. Dua ya, kita tamatkan. Wabadu, kita pahami sekarang kata khalifahnya. Jangan anggap kecil Pak Khalifah itu. Al-khilafah itu kan akar katanya kaifun, yang arti asalnya tahu kaifun, iku belakang, artinya belakang. Lawan kata belakang depan. Jadi kata kaifun mempunyai makna generasi pengganti yang berperilaku buruk. Itu kata-kata dari kalfun, generasi pengganti yang berperilaku buruk. Sedangkan kata kulafa itu bentuk jamak, mazakar maknawi dari kata khalifah. Baru kemudian al-khalaif, bentuk jamak dari lafaz dari kata khalifah, yang berarti kaum yang datang menggantikan kaum yang lain dengan menempati dan menguasai bumi. Tuh. Pengganti. Jadi keseluruhan kata tadi berakar dari kata khulafa. Kalau ingin mendalami satu kata akan mengerti makna. Ya. Yang pada mulanya berarti di belakang. Dari sini kata khalifah seringkali diartikan sebagai pengganti, karena yang menggantikan selalu berada atau datang di belakang. Iya kan, yang menggantikan datangnya dari belakang sesudah yang digantikannya. Dengan pemahaman belakang tadi, dengan pemahaman demikian, kita akan paham siapakah yang dimaksud dengan malaikat yang telah membuat kerusakan dan melakukan pertumpahan darah sebelumnya. Artinya dengan kata tadi, itu sama sifatnya dengan manusia. Malaikat tahu itu, berbentuk dan menumpahkan darah. Paham sampai di sini? Dari kata apa aja Pak? Khalifah. Nggak bisa tidak satu sifat. Maka malaikat berani ngomong begitu. Ya, di sini yang mesti pahami secara lebih mendalam dari tarik, dari kata-kata. Ya. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat ngomong gimana? Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah?
itu orang yang akan membuat kerusakan. Orang menyebutnya, manusia. Jadi kalau menyebut sebelumnya itu jin murni kurang tepat. Duduk nggak? Ini bukan berdebat. Nah, disinilah kita mesti dalami. Maka ulama-ulama klasik, ulama-ulama tasawuf akan lebih paham dari makna yang sesungguhnya hanya dari kata khalifah. Menjadi khalifah di bumi itu sifatnya sama, pengganti itu harus sama. Ya. Karena nggak mungkin dia ngurus bumi itu kalau nggak kelihatan bentuknya kan, paham ya? Maka disebut menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau, mensucikan engkau. Jadi kalau Allah berkehendak yang dijadikan makhluk murni dari cahaya malaikat juga nggak tepat malaikat. Karena dia makhluk yang sifatnya nggak bisa untuk menjadi khalifah. Paham sampai sini? Dalam segi sifat. Terangkanlah wahai Nabi Muhammad, ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah. Maksudnya kan pengganti di bumi, mengatur, menata apa yang aku ciptakan di bumi itu harus satu sifat dengan orang sebelumnya. Karena itu yang dimaksud khalifah yaitu Adam. Cocok. Malaikat tahu yang sebelumnya itu dianggap Adam juga. Aduh. Ya. Walaupun ada unsur yang berbeda. Menurut Imam Bakhawi, khalifah di sini yaitu Adam. Banyak penafsir. Dia menamainya karena dia mengganti bangsa jin, yaitu dia datang setelahnya jin ini yang berbentuk dan berdarah. Itu disebut Banul Jan. Ya. Dan ada pendapat yang digantikan selainnya. Nah, itu disebut manusia purba. Ini kurang tepat. Nah, dan pendapat yang betul adalah dia khalifah Allah di bumi untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan meneruskan atau melaksanakan wasiatnya. Karena itu Syekh Al-Maraghi berkata pada surat Al-Baqarah 30 ini, yaitu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, termasuk ayat mutasyabihah. Itu ayat termasuk ayat mutasyabihah yang sulit dijabarkan secara akal biasa. Yaitu ayat yang samar artinya. Itu mutasyabihah kan? Dalam ayat tadi digambarkan ada dialog yang bentuknya tanya jawab antara Allah dan malaikat. Dialog tersebut sulit dipahami, bagaimana hakikat sebenarnya malaikat juga nggak tahu. Di situ ada hikmah. Karenanya para ulama berbeda pendapat dalam hal ayat Al-Baqarah 30 ini. Anung tidak memaksa mengikuti pemahaman Anung tidak. Tapi secara pikiran, karena kita mengambil dari tarik, mengambil dari ayat bil ayat, dari sunnah, dari kisah, setidaknya kita paham. Ternyata yang sebelumnya tidak murni jin yang halus, termasuk jin yang kasar, karena ada kata-kata penumpahan darah. Itu kaitan dengan kurban. Nah, sampai sini paham ya? Nah, kita pahami lagi pendapat-pendapat lain supaya kita lebih paham. Pendapat mutaqaddimin, yaitu ulama zaman dahulu. Mereka umumnya ulama zaman dahulu itu bersikap tauhid. Tauhid itu serahkan kepada Allah. Kan gitu. Seperti alif lam mim, hanya Allah aja yang tahu. Kan gitu. Jadi zaman sekarang itu sebenarnya tidak begitu seharusnya. Kita boleh menggunakan pikiran, tapi syarat pikiran itu tentunya kita harus tahu ada batasan, ada kebersihan, ada korelasi dengan kolbu, fatwa hati. Itu yang berat. Ya. Nah, kalau ingin jadi ulama sufi memang berat dalam konteks Islam. Karena tentunya kolbu yang sasarkannya. Ya. Jadi bersikap tauhid ini menyerahkan kepada Allah dulu
Itu karena tahu mad'u. Nggak sampai pikirannya. Kebayang nggak tuh Pak? Ya. Menyerahkan segala urusannya kepada Allah yang berkaitan dengan khususnya ayat mutasyabihat. Ya. Karena itu khalifah yang dimaksud di sini adalah Nabi Adam alaihissalam. Sudah jelas, maka para malaikat mengajukan suatu pertanyaan kepada Rob. Ya. Bagaimana Robku, engkau hendak menciptakan khalifah di bumi, orang yang nantinya hidup di bumi pasti membuat kerusakan dengan bermacam-macam maksiat, termasuk orang-orang sebelumnya yang saling membunuh. Ya, bukan jin murni. Sedangkan kita semua bertasbih memuji engkau. Ya. Allah juga akhirnya berfirman, ya malaikatun, alamu malatuluimunahu jami'anan. Antum jami'anan la tafhamuna ma yaj'alul ardu wa kula malatah miluhu jamilatun. Wahai malaikat, aku mengetahui apa yang kalian semua tidak ketahui kan. Kalian semua tidak mengerti, nggak tahu hikmah apa yang menjadi bagusnya bumi serta dengan yang dibawa. Artinya harus ada akal. Karena akal itu mempunyai hak bebas. Khalifah Adam dan keturunannya ada hak bebas. Karena itu ada orang yang taat, ada orang yang maksiat, Pak. Di Adam itu. Dan itu dijadikan khalifah. Yang taat akan aku beri pahala masuk surga, dan yang maksiat akan aku masukkan neraka. Jadi sifat adilku akan jelas pada kalangan anak Adam. Kalau dia baik aja dari sana dilahirkan baik, bisa nggak Allah menerapkan sifat adil? Nggak bisa. Jadi di sini hati-hati, kita diuji itu ada sifat adil Allah. Jangan cengeng. Kemudian para malaikat tidak berani berbicara lagi setelah dijelaskan, setelah diuji, setelah mengetahui Adam itu diberi hikmah. Ya. Adam diberi hikmah, malaikat tidak diberi hikmah ilmunya. Namun kotir, malaikat perlu dipahami ya, kotir itu was-was di hati malaikat itu ada. Karena malaikat juga berakal, tapi akalnya baik. Ada was-was kotir. Berkata begini malaikat, lam yaklukillah makhluqatin anbalawa aktara taqwa mina laqad kuna mawjudina bulan wan nahnu nalamu ma lam yakun Adam alaihissalam yu'alimunuhu. Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia dan lebih alim daripada kita, ke manusia yang ada akal. Kita lebih dahulu ada, kita mengetahui apa yang belum diketahui oleh Adam. Itu kata malaikat. Jadi maknanya pada masa itu para malaikat berprasangka, laqad wusibul basaru bil kubi min kibal al malaikati bisababi ma'rifatihimul mahdudati. Manusia telah dicap jelek oleh mereka. Padahal manusia ada hikmah. Dicap jelek oleh para malaikat karena keterbatasan pengetahuan malaikat. Gitu? Lebih dalam kita memahaminya kan? Jadi tentang bagaimana sosok manusia yang sesungguhnya dalam segi sifat dan perilaku, malaikat nggak mengetahuinya. Jadi sempurnanya manusia itu ada hak bebas. Hak bebas itu resikonya, kalau tidak berilmu bisa jelek, betul kan? Itulah yang berilmu. Ya. Sempat ketika manusia diciptakan terjadi suatu keraguan dalam hati para malaikat, jelas. Tapi Allah lebih mengetahui bahwa manusia tidak hanya akan membuat kerusakan, Allah tahu, melainkan juga bisa berbuat kebaikan. Setuju? Setuju? Nah, itu makanya ada yang disebut hisab.
Kalau malaikat mau dihisap gimana? Betul kan? Jadi pinternya antum karena apa? Karena di diri antum ada syahwat. Tuh. Betul. Tahu baik karena ada jelek. Iya kan? Jadi maka jangan hina orang yang berbuat dosa. Yang nggak boleh jangan diikuti. Gimana kearifan kita dalam beragama? Bukan mendukung yang jelek ya. Ini ilmu Pak. Itu sebabnya ibadah kurban. Gimana? Kalau itu urusannya hak, tidak boleh menggunakan kejelekan. Potong tuh ego dan hawa nafsu kebinatangan. Itu poin. Makanya jangan main-main dengan daging simbol. Kalau timbul merasa dia banyak senang, bahaya itu. Hati-hati Pak, bahaya itu. Disinilah yang kadangkala spiritual orang zaman sekarang itu tidak paham dalam konteks yang sesungguhnya dalam ibadah kurban. Udah deh, jangan main-main deh kalau di ibadah kurban. Malaikat Allah mengetahui manusia tidak hanya akan membuat kerusakan, tapi ingat, bisa juga menjadi baik. Yang nantinya menimbulkan suatu hikmah kan dalam kehidupan manusia. Karena itu manusia merupakan makhluk yang unik dari makhluk lain. Sangat unik. Kita ini unik. Bukan hanya melakukan kerusakan juga, tapi juga bisa melakukan kebaikan untuk menjalankan perintah Allah. Dan bahkan bisa dikatakan bahwa perilaku atau perbuatan manusia berada di tengah-tengah antara apa Pak? Manusia itu berada di tengah-tengah karena furqan antara iblis dan malaikat. Kalau ditanya perilaku manusia itu berada di mana? Antara iblis dan malaikat. Nah, katanya antum pilih mana? Pilih murni jadi malaikat atau pilih murni jadi iblis? Silakan. Nggak mau lebih baik kita jadi manusia. Karena kita suruh memilih. Itu yang disebut hak bebas. Bersyukur nggak jadi manusia? Bersyukur. Itulah yang cocok jadi khalifah. Sepakat? Sepakat ya. Agak pusing nggak ngajinya? Enggak kan? Nah. Manusia bisa melakukan kesalahan, tapi ingat manusia juga bisa melakukan kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari semua macam tanah. Campur Pak. Diaduk Pak. Makanya nasab jangan satu. Di Mina kan ada jangan satu suku yang dekat. Dia harus bercampur. Terus jauh. Maka timbul sifat-sifat yang menjadi tahu baik dan buruk. Duduk. Banyak berjalan, banyak dilihat. Itu sempurna. Macam-macam tuh Adam diciptakan tanahnya. Ya. Menciptakan Nabi Adam dari semua tanah di bumi dan diaduk dengan air yang berbeda-beda dan disempurnakan bentuknya. Hingga setelah diaduk menjadi satu, baru kutiupkan ruh. Kalau malaikat nggak cahaya, langsung tiup ruh. Baik terus. Betul kan? Sehingga menjadi makhluk yang mempunyai apa-apa. Kalau dicampur aduk-aduk yang jelek masuk, yang buruk mau, tanah jelek masuk, tanah bagus masuk semua. Itu yang disebut panca indera. Sampai Pak? Maka berbentuk. Penglihatan, pendengaran, perasa, pencium, pembau, indera peraba masuk di manusia. Beda dengan makhluk lain. Setelah membuat benda yang keras, benda yang tidak bisa bergerak. Oleh karena itu para malaikat mengutarakan hal tadi. Sebab pada tahu bahwasanya keturunan Adam di bumi pasti saling membunuh dan bermaksiat. Betul. Tapi ingat di balik itu ada keseimbangan orang yang berbuat baik.
Itulah skenario Allah. Makanya manusia itu unik. Karena adanya khalifah itu pasti berguna untuk menata kebaikan, meninggalkan kerusakan, sebagaimana bisanya penduduk bumi meninggalkan, melakukan kerusakan sebab maksiat dan saling membunuh. Seperti kejadian yang ada pada golongan Banul Jan. Sama. Maksudnya anak turunan jin, ya, tapi berbentuk dan berdarah. Perbedaannya, Zan itu dari api yang tidak berasap. Duduk. Api yang tidak mengeluarkan asap. Sebab sebelum Adam menempati bumi, di bumi sudah ada penduduk bangsa Zan. Ketika saling maksiat dan membunuh, berarti bangsa Jan ada syahwat. Ya, pada kepribadiannya yang sama dengan binatang. Itulah makanya diturunkan syariat ibadah kurban pada generasi manusia juga. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengusir bangsa jin. Dan mereka harus menempati pulau-pulau yang sempit-sempit dan pegunungan. Adapun mengenai Banul Jan, sebutan salah satu penghuni pertama bumi sebelum manusia di ras Adam dijadikan dan Hawa ini dijadikan khalifah. Yang dalam Al-Qur'an ya, difirmankanlah Allah, dijelaskan di sini, ya, telah menciptakan sebelum manusia Jan dari api yang sangat panas dan tidak berasap. Al-Hijr ayat 27, anu yang baca aja. Wal janna, bukan wal jin kan? Wal janna khalaqnahu min qabli min narishamum. Sebelumnya kami telah menciptakan jin dari api yang sangat panas. Setuju? Ayat ini dipertegas oleh Allah lagi nih. Di Ar-Rahman ayat 15. Wa khalaqal janna, jan lagi. Min marijim min nar. Dan dia menciptakan jenis jin dari nyala api yang murni tanpa asap. Kalau antum mau mentadaburi dua ayat tadi secara eksplisit, awalnya Banul Jan itu berbentuk makhluk halus atau kasar? Kasar. Duduk. Tuh dia. Nah. Silakan derbatan. Di mana selama ini kita menganggap khalifah pertama itu goib kan? Enggak begitu. Bagaimana mengurus bumi yang sifatnya materi kalau dia goib? Karenanya dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa sebelum menciptakan Nabi Adam ada makhluk yang karakternya keras. Keras, halus atau kasar, Pak? Halo? Berbentuk kan? Nah, itu dia. Itu syahid. Jika terjadi konflik antara satu dengan yang lainnya selalu diselesaikan dengan cara perang. Halus atau kasar? Bahasa tadi. Kasar, berbentuk. Dan pertumpahan darah. Halus atau kasar? Goib atau kasar? Kasar. Serta tabiatnya perusak. Goib atau nyata? Di sini kita harus pahami. Itu gunanya akliyah. Ya, akal kita. Nah, makhluk ini oleh para ulama ahlul tarik disebut dengan Banul Aljan. Lalu, apakah Banul Aljan adalah makhluk halus atau kasar? Jawab sendiri. Pasti kasar. Dari eksplisit, dari penjelasan, dari analogi, ya, jelas. Kalau ingin tahu referensi, tolong dibaca kitab Kashhasul Anbiya karya Ibnu Katsir. Silakan baca. Apakah khalifah pertama itu sifatnya halus atau kasar? Berbentuk. Karena ada Nabi Syir untuk menutupinya. Maka diusir mereka itu ke pulau, ke hutan-hutan. Ya. Fil bidayati kanal
banul jannu husyan layak talifuna anil basri fi jawahirihim summa syafaqu dima ba'dihim badan wa alhaqul karbabil ardi. Awalnya Banul Jan ketika itu adalah makhluk kasar yang sama dengan manusia. Ini di kitab Kasyasul Anbiya karya Ibnu Katsir. Sama seperti manusia notabene. Lalu mereka saling menumpahkan darah satu sama lain dan membuat kerusakan di muka bumi. Jelas? Al-Quran tidak hanya menjelaskan tentang kejadian manusia saja, Pak. Kalau kita mau merenung. Tetapi juga menceritakan makhluk lain sebelum ciptaan Nabi Adam. Namun tidak dijelaskan secara detail di Al-Quran itu. Tentang makhluk yang ada sebelum Adam. Dilanjutkan secara hukum bebas manusia secara akal. Penjelasan detail tadi. Ini dibolehkan. Tentunya hal ini ada hikmah dan maksud dari Allah. Kenapa? Kenapa Allah menyembunyikan? Ya, disinilah Allah memberi otak. Sampai Pak? Akal, perenungan manusia, tadabbur manusia ditugaskan untuk bisa menemukannya. Itulah kita. Untuk apa manusia diberi akal, diberi otak? Ya untuk bisa memecahkan hal hikmah. Setuju? Setuju? Maka boleh menggunakan filsafat, boleh menggunakan pikiran, tapi tolong ilmui kuncinya, bersihkan kolbu. Itu kuncinya. Mudah-mudahan paham ikhwan semuanya sampai di sini. Boleh jadi makhluk lain itu sebelum Adam yang oleh pakar arkeolog zaman sekarang bisa disebut manusia purba akhirnya. Sepakat Pak? Wallahu a'lam. Karena menggunakan akal. Al-Quran sendiri menceritakan bahwa penciptaan Adam melalui beberapa tahapan. Perhatikan. Diciptakan dari tanah. Ada proses. Dan diembuskan ruh ke dalam bentuk yang sudah jadi tanah tadi. Hingga menjadi manusia. Namun, di sini namunnya. Al-Quran hanya menjelaskan tentang manusia yang diciptakan dari tanah kemudian ditiupkan ruh aja. Kan itu. Yang tidak dijelaskan apanya Pak? Tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Proses yang terjadi di tengah-tengahnya. Antara tanah sampai ruh. Tengah-tengahnya kan nggak dijelaskan. Itu gunanya kita. Gunanya pikiran. Maka diberi akal. Kalau diberi gambaran begini, kita punya alfabet. Iktibar mananya ya? Alfabet tahu? Huruf A hingga Z. Huruf A hingga Z. Kita sebut mulanya A, akhirnya Z. Ada nggak antara A dan Z? Jawab. B, C, D. Itu yang nggak dijelaskan di Al-Quran. Sepakat? Analoginya begitu untuk membahas ayat Al-Baqarah 30. Shot. Susah nggak Pak? Kalau ini nggak benar melenceng tuh jawaban tadi. Tuh dia. Banyak Al-Quran hanya menceritakan depan akhir. Tengahnya hakikat. Itulah khalifah. Itulah di situ ketemu hikmah. Nggak akan melenceng kalau antum bersih kolbu. Rahasianya itu aja. Ya. Makanya sering orang menyebut kalau tidak bersih kolbu, barantilah bab fikih. Aduh, itu kuncinya. Masalahnya di situ. Karena Allah kan menyebutkan hanya dari A dan Z saja. Dijadikan tanah, ditiupkan, jadi sempurna, betul kan? Padahal antara awal dan akhir ada proses yang panjang. Paham ya? Jadi
bagian dari ilmu yang mesti dicari oleh otak manusia, dan ajaran Islam tidak membahas tentang hal itu. Perhatikan, itu ada di hak manusia. Karena itu dong sarankan, antum tidak boleh langsung sekak mat proses evolusi manusia berasal dari kera. Tidak boleh. Kenapa demikian? Itu tidak ada urusan dengan akidah Quran. Itu epistemologi murni. Duduk nggak? Duduk. Nah, di sini perlu tunjukin sedikit agak lebih puyeng deh. Tapi nggak puyeng nih. Kalau seandainya ada yang menganggap benar teori Darwin, al-basyaru yanhadiruna minal kirdati. Apa itu? Manusia berasal dari kera. Hal itu nggak boleh disangkut pautkan dengan ajaran Islam. Titik. Itu wilayah murni otak, sains, epistemologi. Kuncinya bisa salah, bisa benar. Duduk gak? Ngapain jadi puyeng? Ini etikot. Nah, paham ya? Mengapa? Karena hal itu adalah bidang ilmu. Dan Al-Quran memang tidak menceritakannya. Jadi kalau mau menolaknya, nggak boleh melalui Al-Quran. Tuhan marah. Tolaklah dengan ilmu lagi. Antum menolak misalnya manusia tidak dari Quran, itu kata Quran. Bukan dari kera, itu kata Quran. Dosa antum. Tolaklah antum dengan epistemologi lagi. Setuju? Orang filsafat harus paham itu. Apapun tolaknya harus dengan epistemologi. Kalau Quran itu misalnya menetapkan begitu, tidak bisa. Makanya mencari referensi di dunia epistemologi tidak boleh melalui Quran. Karena ada jabaran tidak berguna otak dan filsafat. Duduk gak? Agak susah nih nangkapnya, enggak ya? Nah. Mau gampang? Gampang, udah taklid aja Quran, beres. Kan gitu ya? Orang sekarang yang jadi masalah apa, Pak? Problemnya, kalau orang yang mengerti tasawuf, ayat mutasyabiha, pas dia menyadarkan Al-Quran, betul Quran itu begitu. Tapi dia menjual belikan Al-Quran, memakai hak tembak dari pola berpikir, termasuk juga tidak arif kita. Banyak nggak ulama kayak gitu sekarang? Banyak, Pak. Ya, ini bekal khusus orang-orang sekarang kalau di Andong ya. Jadi penting kita pahami ya. Bidang ilmu ya bidang ilmu. Al-Quran memang tidak menceritakannya dan tidak boleh digabung-gabung. Jadi tolaklah semua segala sesuatu kalau bidang ilmu dengan ilmu. Jangan libatkan Islam, jangan libatkan Al-Quran. Ini ada hadisnya. Ada banyak ulama Islam yang percaya dan membenarkan bahwa ada proses dari kejadian manusia. Walaupun Allah Maha Kuasa sanggup menciptakan hanya sekali ucap kun fayakun kan? Betul. Ini suruh tidak bekerja kan? Tidak bisa. Kita akidah yakin Allah kalau berkehendak dengan cukup tidak pakai apapun juga, nggak ada asbab apapun juga jadi. Iya kan? Di antara ilmuwan Islam yang memahami perkara ini, ada yang tahu Pak? Belajarlah dengan ilmu Khaldun. Belajarlah dengan Ibnu Sina. Coba belajar. Dia memisahkan antara sains dengan Quran. Pas mentok dia taklid Quran. Selesai. Kalau antum memang sudah kolbu antum Quran, yang tidak mungkin secara sains, bisa jadi mungkin? Bisa, Pak. Itu yang tidak paham. Tapi jangan gunakan itu. Kalau akal kantum belum standar dengan spiritual
Islam. Paham? Berat? Berat, Pak. Nah, inilah ada di ilmu Khaldun, Ibnu Sina, maka keren-keren mereka. Terpecahkan semuanya urusan. Ahli antropologi, ahli angkasawan, ada di ilmu Khaldun. Ahli bedah, ada di Ibnu Sina. Dipakai sampai sekarang. Tapi tetap dua orang ini ulama keren. Bisa memisahkan antara dunia sains, apa kata Quran. Duduk. Tidak dicampur adukan. Karena tetap yang namanya manusia perlu memahami proses. Ibnu Khaldun berpandangan bahwa ada proses dari kejadian manusia hingga mencapai alamul kiradah. Itu omongannya Ibnu Khaldun. Apa? Alamul kiradah, alam kera. Ibnu Khaldun ngomong gitu. Sungguh. Namun Ibnu Khaldun tidak mengatasnamakan Quran. Duduk nggak? Tidak. Mengatasnamakan ilmu. Boleh. Sekali lagi ya, Ibnu Khaldun tidak mengatasnamakan Quran. Banyak gak orang sekarang mengatasnamakan Quran? Itu bahaya, Pak. Tapi dia mengatasnamakan penelitian. Ya, keilmuan, epistemologi. Paham ya, Bang? Nah, jadi tidak wajar menolak teori Darwin atas nama Quran. Termasuk nggak wajar antum. Karena Quran nggak bisa disandingkan dengan yang sangat rendah. Tolong orang yang belajar filsafat, orang yang belajar tasawuf harus paham konteks ini. Kalau ngajak berdebat, antum jangan coba-coba langsung menghantam dengan Quran. Tidak. Maka antum nggak berkembang. Sepakat? Ada saatnya dunia mendekati kiamat. Ya, epistemologi akan sesuai dengan Quran. Kiamat tuh baru. Paham ya? Tetapi perlu dipahami, silahkan tolak atas nama pengetahuan. Jadi jangan juga menerimanya atas nama Quran, tetapi disilahkan terima atas dasar ilmu pengetahuan. Lalu apakah manusia purba termasuk Banul Jan? Al-Quran tidak dijelaskan setelah proses penciptaannya. Tidak, Pak. Itu gunakan secara sains. Ya. Makanya kalau ada yang mendebat, langsung dia menghantam dengan Quran, antum jawab nggak? Nggak perlu, bro. Wilayahnya bumi, betul kan? Ayo, gimana? Kecerdasan kita beda nggak? Jangan capek. Hidup sekarang jangan capek, Pak. Hanya faktor itu. Ingat, ini kalau nggak bersih, rusak tubuh antum. Itu makanya ada abaha. Jadi di sini kita lihat literatur sejarah budaya Arab dan Islam. Disebutkan bahwa jin itu terbagi menjadi dua bangsa. Yaitu Banul Jan, jin yang memiliki fisik seperti manusia, itu Banul Jan. Yaitu bisa disebut jin yang memiliki tubuh badania, namun ganjil, namun tidak sempurna alias cacat, atau setengah hewan dan pasti menyeramkan. Sepakat? Sepakat? Nah, mereka punya peradaban karena ada akal, punya kerajaan, dan sifat alami mereka barbar. Itu bedanya. Jahil kadang mengarah ke kanibal. Secara ilmiah, secara artefak, ketemu itu, Pak? Ketemu, Pak. Banul Jan sebelumnya bin, Al-Bin. Nah, ini Anung tidak akan bahas. Baru Banul Jan. Itu adanya di Asia, lebih tua dari Banul Jan. Disebut sebagai bahasa lokal masing-masing seragamnya. Asia, siluman.
Ekstrim nggak kaji itu? Wilayahnya tidak kurang loh. Wilayah mana Pak? Epistemologi penemuan artefak. Siluman, bahasa lokal. Nah, di barat disebut Demon Shapeshifter. Ada bukunya tuh. Dan ketemu artefaknya, mau percaya nggak? Kalau ketemu artefaknya pasti percaya kita kan? Itu jenisnya di atas Jan, Banul Jan. Bukan bin. Karena mereka bisa menggunakan sihir, itu kelebihannya. Jenis kanibal itu menggunakan sihir. Apa itu sihir? Untuk berubah wujud dan mengganggu manusia. Itu kelebihan sihir. Jadi aku tanya, apa kelebihan ilmu sihir? Berubah wujud. Makanya Banul Jan juga sebelum Khalifah Nabi Adam bisa berubah-ubah bentuk. Itu keahliannya. Itu diawali dari jin. Jin itulah Aba Banul Jan. Duduk gak? Dikasih materi namanya Banul Jan. Sebelum Banul Jan ada Banul Bin. Ya. Jadi tiap materi itu berlebih Pak, bukan 5 lagi. Ini yang mesti dipahami. Ada kitabnya itu. Ya. Jadi dia menggunakan sihir itu ilmunya untuk berubah wujud dan mengganggu manusia. Sedangkan kaum iblis, pahami. Iblis nih, satu bentuk makhluk tuh. Masuk dalam golongan yang disebut Quran. Ajajil. Beda lagi. Beda lagi Pak. Ajajil adalah bangsa elemental. Paham ya? Elemental. Mereka tidak punya tubuh badania. Makanya mereka bisa berubah wujud dan menjadi apa saja yang dia maui. Bisa jadi asap, bisa jadi air. Beda dengan Banul Jan. Harus ada fisik materi perubahannya. Kambing ada materinya. Beda lagi. Dan menggunakan sihir mereka lebih tinggi, bisa memanipulasi material dan membentuk sesuai dengan kehendak mereka. Sedangkan setan, Quran menyebut syaitan, sebutan bagi jin, ajajil dan manusia pada sifatun yang ruptis. Tahu masuk tuh di antara dua tadi, di antara makhluk-makhluk itu, ya. Yang memiliki sifat pembangkang, selalu berbuat kejahatan. Karenanya kata syaitan berasal dari bahasa Arab sin ta nun, artinya jauh, merujuk ke makhluk jauh dari kebaikan, jauh dari kebaikan, maka disebut bangkang dan penuh tipu daya. Karena itu sihir di sini baru tahu kita adalah kemampuan untuk memanipulasi material dengan melanggar hukum alam yang sudah ditetapkan Allah. Langgarlah hukum alam, maka antum memiliki sihir. Gimana cara melanggar hukum alam? Oh, udah. Antum tidak akan membahas karena hukumnya haram. Ya. Selama ini manusia menggunakan ilmu pengetahuan untuk membuat benda atau energi. Setuju? Untuk buat benda dan energi, Pak. Mengikuti hukum alam, langgarlah itu. Maka antum sudah masuk ilmu sihir. Bukan menolaknya, makanya mempelajari ilmu sihir haram hukumnya, karena menolak dari hukum benda dan hukum energi, iya kan? Sebelum ditutup taklim, hari ini setidaknya kita mendapat bekal dari makhluk-makhluk sebelumnya. Kenapa ada perintah kurban? Di antaranya menumpahkan darah adalah salah satu bentuk menghapus ilmu sihir yang tanpa disadari dari manusia. Paham ya? Antum tidak sadar itu. Orang yang menolak Tuhan itu satu, itu sudah kena sihir. Sampai Pak, sering lupa. Tanpa uang tidak akan berhasil. Udah kena itu. Paham ya? Jadi itikot ini perlu kurban. Jadi
Anu tidak mau perpanjang, insya Allah besok kita bahas lebih cenderung kepada lokal. Apa sih manusia purba yang terkait dengan lokalan di Minangkabau? Tariknya ke tarik syatal. Insya Allah nanti setelah kurban. Karena berefek dari awal kaji lagi. Ya, itu kaji adat kok. Indah Pak, kenapa ada puncak pato? Kenapa ada padre? Ini kaji-kaji sejarah. Ingat sejarah itu penting dikaji, bukan dihilangkan oleh di sini. Karena di Quran itu hampir banyak sekali perintah Allah untuk mengkaji makhluk sebelumnya. Banyak Pak. Coba baca tuh. Berapa persen Quran itu umumnya sejarah Pak? Gunanya apa? Introspeksi, kita melihat ke belakang. Makanya kita akan baik kalau kita bisa melihat ke belakang. Betul kan? Jangan terlalu banyak melihat ke belakang, tabrakan ke depan. Ibarat spion, betul kan? Bawa mobil melihat spion terus tabrakan nggak Pak? Tapi harus pula sekali-kali untuk perbaikan melihat ke belakang. Itulah yang disebut sejarah, tarik. Nah, lokal, awal sudah mengkaji. Karena awal itu dapat kita hikmah dari ajaran kurban. Ya. Hari Raya Idul Adha, insya Allah akan kita laksanakan Idul Kurban pada hari Rabu. Hikmahnya tinggi loh. Tanggalnya 27. Ya, praktekkan tuh. Mei 2026. Kemungkinan serentak, tidak ada perbedaan baik dari cara hitungan hisab maupun ruqyah. Jadi talim kita akan dibuka kembali ya insya Allah pada hari Jumat 29-26 langsung kita masuk ke tarik lokal ya. Sebagai pentalim andungan yang bisa mengucapkan Idul Adha Mubarakatun alfu arba'miyah wasyabi warbaun Hijriyah. Mudah-mudahan di sini kita mendapat ridho Allah. Nahnu Ailata Muhammad Adang Esmawinata yang duduk mewakilkan di Padang. Atamana lakum Idul Adha Mubarakatan. Alfu arba'miyah wasyabi wa arbaun hijriyah. Alpan wasita wa asun masyahi. Arju antuk pirali dunu bil jasadiyata wan nafsiyata. Insya Allah. Yu'afikul ida yawma arba'il mu'afiki. Sabah wa asrun mai alfan wasita wa asrun masyahi. Ya, yang duduk ini mengatasnamakan, mengucapkan selamat hari raya untuk ikhwan semuanya, baik yang hadir tidak hadir. Ya. Yang diberkahi 1447 Hijriah 2026 Masehi, mohon maaf lahir batin tentunya, karena tetap manusia ada kesalahan. Insya Allah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Andung hanya mendoakan taqabbala ta'atakum wa udhiyatakum a'adahulahu alayya wa alaikum bil yumni wal barakah asyakum min uwadah. Mudah-mudahan Allah menerima ketaatan taklim kita, hewan kurban kita kalau jadi syuaibul kurban. Semoga Allah mengembalikan hari ini kepada kita semuanya dengan keberuntungan dan berkah. Amin. Semoga kita masih diberi waktu untuk merayakannya kembali di hari yang ke depan. Itu permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.